Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita dalam menyikapi kondisi yang sekarang ini berjalan, sekaligus dalam rangka kita menjalankan perintah Allah puasa Ramadan pada tahun 1441 Hijriah ini. Ada dalam keprihatinan satu sisi dan kebahagiaan sisi yang lain. Namun toh demikian, berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat menjalankan sampai pada hari ini sudah masuki 2/3 waktu yang diwajibkan buat kita semua. Berarti kita pun akan mengakhiri perjalanan waktu ini. Karena tidak lama lagi Hari Raya Idul Fitri pun akan menjemput kita, walaupun dalam suasana keprihatinan ini. Terlepas dari itu semua, tidak menjadi persoalan. Namun yang penting adalah bagaimana kita menyikapi. Satu sisi juga mempersiapkan perbuatan apa yang akan kita lakukan selepas Ramadan nanti. Kita harus mau bercermin dan belajar kepada sebuah makhluk Allah yang sementara dihinakan, dicaci maki, bahkan kalau perlu dibasmi dari muka bumi karena perbuatan yang sementara atau sepihak dilihat orang sangat merugikan itu. Siapa makhluk itu? Adalah seekor ular. Sekalipun toh dalam sisi sepihak kita tidak pernah menemukan di mana baiknya ulat ini dari sisi fisiknya, dari sisi penampilannya, dan juga dari sisi perbuatannya. Dari perwajahan, siapapun orang melihat ulat pasti akan tidak suka dan akan berusaha untuk membunuhnya. Dan manakala bulu ular pun mengenai manusia pun tidak pun juga akan menimbulkan banyak masalah. Di sisi yang lain, gerak langkah ular pun juga tidak menarik karena yang sangat menakutkan. Dan apalagi kalau kita melihat pekerjaan ular. 4 sifat yang melekat pada seekor ular inilah yang oleh sementara orang kemudian menimbulkan satu upaya untuk menghabisi dari kehidupannya. Muncullah produksi obat yang semua diarahkan untuk membunuh ular tersebut. Dari sisi geraknya pun juga sangat menakutkan. Karena di situ kita akan melihat lenggang-lenggoknya tubuh ular yang berjalan. Dengan bulu-bulu yang kadang tumbuh, kadang tenggelam. Demikian juga manakala bulu ini mengenai kulit dan tubuh manusia, akan bermasalah yang cukup berarti. Juga pekerjaan ular. Kita sama dapat menyaksikan
Yang paling sering kita lihat adalah manakala hutan jadi yang begitu lebat, penuh dengan pepohonan. Ketika ulat jati ini datang, tidak menunggu lama, daun jati akan habis dimakan ulat. Juga yang pernah kita lihat dari seorang petani ketika menanam jagung, dan ketika datang ulat pun akan menghabiskan daun-daun jagung yang ia tanam. Namun barangkali ulat pun punya waktu untuk berenung. Maka muncullah upaya seekor ulat untuk merubah keadaannya. Dan muncullah upaya untuk membungkus diri yang kemudian kita kenal dengan kepompong. Begitu kuatnya dan juga begitu rapatnya, sehingga seakan-akan ulat tidak tahu persis apa yang ada di sekitar mereka. Dengan konsentrasi yang penuh, walaupun toh juga kadang berhasil pun juga kadang tidak, namun pada hakikatnya adalah ini satu proses, sebuah metamorfosisnya seekor ulat untuk merubah pribadi dan keadaannya. Pada akhirnya muncullah seekor kupu-kupu yang terbang ke sana kemari dengan berbagai hal yang kemudian menimbulkan simpati kepada siapa yang melihatnya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dan para pendengar yang kami hormati, puasa yang kita jalani pun juga tidak jauh berbeda. Manakala kita niatkan untuk bermetamorfosis dari perilaku yang lama menuju pada perilaku yang baru, maka inilah satu proses yang sering digunakan oleh sebagian orang dengan membawa 3 cara. Satu, dengan cara taholi. Yang kedua, cara tahali. Dan yang ketiga, dengan cara tajali. Apa yang harus dilakukan orang menempuh cara taholi adalah pengosongan diri dari semua perilaku, sifat, karakter pribadi, mulai dari yang tidak pantas untuk dilihat, tidak pantas untuk didengar, dan juga tidak pantas untuk diucapkan, sampai pada perkara yang memang nyata-nyata itu dilarang dalam agama, dilarang dalam masyarakat, dan juga dilarang pada komunitas umum, yang karena perbuatan itu tidak pantas dan tidak layak untuk dilakukan oleh seorang manusia. Karena apa? Dengan perbuatan yang semacam itu akan menjatuhkan martabat dan harga diri. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Tin ayat yang kelima, summa radadnahu asfala safilin. Pendengar sekalian yang saya hormati, itu semua memberikan satu gambaran pada kita sekalian, yang menambah ngosongan diri dari perilaku yang tercela, sebuah langkah awal untuk menuju pada metamorfosis kita pada manusia yang baik. Kemudian tahali. Apa yang dia lakukan adalah mengisi tempat yang kosong setelah berakhirnya dan bersihnya kotoran-kotoran jiwa yang bersifat perbuatan yang tercela tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah sifat yang oleh kita kenal dengan yang nama istilah akhlak. Bagaimana cara pengisiannya? Secara simpel adalah merubah semua perilaku dari yang bersifat ucapan-ucapan yang tidak berguna. Orang Islam harus dapat mampu merubah ucapan yang bermakna. Dari perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan harga diri, dirubah secara gratis menuju pada perbuatan-perbuatan yang mengangkat harga diri. Dan juga dapat memberikan satu gambaran, sehingga dengan perilaku itu manusia akan dapat hormat, sebagaimana firman Allah juga dalam surat At-Tin ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan diperkuat ayat yang keenam, yaitu amanu wa amilus sholihah. Kemudian
Dari 3 akhlak yang dimunculkan oleh tahta ini adalah, satu adalah akhlakul hasanah, akhlak yang baik. Yang kedua akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan yang ketiga akhlakul azimah, akhlak yang agung. Dengan contoh-contoh real yang sederhana. Apa? Akhlakul hasanah adalah perlakuan berbuat baik atas perlakuan orang yang berbuat baik kepada kita. Kita balas yang sama, sepadan dengan apa yang kita terima. Yang kedua, akhlakul karimah. Kita mampu membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita dengan balasan yang lebih dari apa yang kita terima. Kemudian yang ketiga adalah akhlakul azimah. Membalas keburukan perlakuan orang kepada kita dengan balasan yang lebih baik. Inilah yang disebutkan surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22. Dengan jaminan surga Aden bagi orang-orang yang menolak kejahatan dengan cara yang baik. Ini sebuah proses dari metamorfosis sifat-sifat yang buruk menuju pada sifat yang baik. Oleh sebab itu, sebagai satu penguat, maka tajali akan muncul dari kehidupan kita. Sehingga inilah yang kemudian puasa dengan target takwa tersebut akan dapat terwujud dan akan terkendali menuju pada satu kondisi masyarakat pribadi yang sangat baik, yang diharapkan oleh semua orang, sebagaimana yang digambarkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24 dan 25. Pendengar sekalian, oleh sebab itu pertanyaan pada awal pembicaraan saya adalah, apa yang mesti harus kita lakukan selepas Ramadan nanti? Jawabnya adalah harus mencerminkan perilaku pribadi, karakter dan sikap seperti yang terlukiskan dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135. Allah berfirman dalam ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddatil lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ini sebuah renungan, tidak hanya sebatas untuk dibaca dan juga dihafal. Ada 5 hal yang tergambar dalam hal ini, yang diawali dengan wasari'u, bersegeralah. Artinya tidak akan menunggu waktu. Apa yang terjadi dan yang ada di depan kita, segera kita lakukan. Untuk apa? Mencari ampunan dan surganya Allah. Cuman permasalahan di sini adalah sulitnya kita untuk mengakui bersalah, yang pada akhirnya akan berakibat kita tidak bersegera untuk minta ampun kepada Allah. Lalu di sini apa yang harus kita lakukan untuk melakukan hal yang semacam itu adalah, satu, kita harus mengambil kita adalah makhluk yang lemah. Sebagai sabda Nabi dikatakan al-insanu makhluk khata' wa nisyan, bahwa manusia itu diciptakan dalam kondisi salah dan lupa. Namun sayang dari sini kita semua hampir tidak pernah mengakui akan kesalahan. Lalu dengan cara apa kita melatih ke sana? Pada ayat berikutnya dikatakan yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Inilah langkah yang ketiga, 4 dan 5. Untuk dapat meminimalisir kesalahan kita harus tahu persis embrio mana yang akan menimbulkan perbuatan dosa tersebut. Dan juga dengan cara itu pula kita akan dapat melepaskan kebiasaan ini menuju pada bersegera untuk mohon ampun pada Allah. Satu, orang yang mau bersedekah
atau berinfak apa yang ia terima dari Allah, sedikit ataupun banyak, bukan jadi masalah. Tapi rutinitas, kontinuitas, istiqomah dalam melakukan. Allah tidak pernah mentarget, tidak pernah membatasi harus sekian, harus sekian. Allah akan menerima seberapapun yang kita dapat dan kita miliki, dengan catatan adalah dilakukan secara terus-menerus. Inilah yang juga dikatakan oleh dalam sebuah hadis. Nabi bersabda yang artinya, bersegeralah kamu dalam hidup ini. Manusia tidak akan selamat kalau hanya mengandalkan amalan-amalan yang dia lakukan. Sahabat terkejut dalam mendengar nasihat ini, lalu dia bertanya, akankah ini juga engkau ya Rasul? Nabi mengatakan, termasuk saya. Begitu pesisnya sahabat ketika mendengar itu. Coba kita bayangkan, Abu Bakar umpamanya, seorang yang betul-betul ikhlas dan tanpa perhitungan dalam mengeluarkan hartanya demi perkembangan dan perjuangan Islam. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan yang sebagainya. Ini semua merupakan satu cerminan yang memberikan satu harapan. Namun satu sisi Nabi mengatakan, dengan cara itu kamu belum akan selamat. Lalu apa yang bisa kami lakukan? Kerjakan apa yang kamu dapat, walaupun sedikit, tapi kamu kerjakan secara terus-menerus. Jadi ini bukan nominal yang harus kita kerjakan, kita perjuangkan, kita upayakan, tapi adalah rutinitas yang harus kita lakukan. Maka di sini tidak harus jumlah yang besar, sedikit pun. Manakala yang dilakukan dengan baik dan terus-menerus, insya Allah kita akan dapat. Muncul pertanyaan, dari mana ini kita dapatkan? Inilah yang sebenarnya kita agak menganggap remeh. Dalam kita bersedekah, motivasi kita adalah menggenapi, bukan untuk mengumpulkan nilai. Contoh yang sederhana, umpamanya kita di jalan, kita dapatkan uang koin 500 rupiah. Ada kalanya kita melihat untuk apa uang 500. Tetapi di sini kalau kita sadar betul, sekali lagi, infak sedekah untuk menggenapi. Manakala ada di dalam saku kita ada uang 1.500, paling-paling hanya dapat kerupuk 3 biji. Tapi kalau kita kemudian dapat tambah uang 500 dari jalan, menjadi uang 2.000, mungkin bisa menjadi 1 gelas air teh yang dapat kita minum, yang dapat menghilangkan rasa haus kita. Ini prinsip menggenapi, bukan untuk mengumpulkan nilai. Kalau ini kita biasakan, maka ternyata di jalan pun banyak peluang yang dapat kita manfaatkan. Jangankan yang 500, mungkin 100 rupiah pun juga akan ada nilainya. Ingatkah kita pada firman Allah bahwa Allah akan melipatkan sampai 700 kali? Dan manakala kita mendapatkan uang 100 rupiah yang sudah tidak bernilai itu, kita ambil dan kita taruh di kotak infak masjid umpamanya. Di situ ada uang yang masih kurang 100, akan digenapi dengan 100 itu. Dan Allah akan menukar dengan imbalan 700 kali lipat. Samanya kita akan mendapatkan 70.000 rupiah. Yunfikuna bisyara wa dhara. Kita terjebak dengan nominal jumlah. Wah, nek ora 1.000, nek ora 5.000. Ini orang 10.000 bukan hal yang bernilai, tidak bernilai. Inilah yang perlu kita sadari. Yang kedua, yang mampu menahan marah. Marah sangat manusiawi, karena marah sebagai satu bentuk pencerminan jiwa yang tidak sesuai, yang tidak cocok dengan situasi yang ada di lingkungan kita. Kekecewaan, kemarahan, dan juga kejengkelan sering terjadi dalam kehidupan kita. Dan apalagi yang membuat jengkel kita orang yang ada di bawah kita. Anak-anak kita, adik-adik kita,
orang miskin di antara kita, orang bodoh di antara kita, kita akan cepat marah dan meremehkan pada mereka. Ini bentuk kegagalan yang sangat fatal bagi kita sekalian. Oleh sebab itu, langkah yang kedua dalam rangka untuk memproses diri bermetamorfosis adalah membangkitkan potensi sifat sabar dalam hati kita masing-masing. Ingatkah kita firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Luar biasa. Namun kembali lagi, kesabaran perlu ada ujian. Jangan coba-coba mengatakan aku sabar kalau belum keluar dari tobat. Sebagaimana disinggung dalam Al-Baqarah ayat 155. Di sana ada 5 item alat uji Allah kepada kita. Satu adalah khauf, diuji dengan sedikit rasa takut. Kemana hari kita? Ini musim-musim pandemik corona. Tentu kita ada rasa cemas, rasa khawatir, dan masih banyak lagi rasa yang bertumpuk di hati kita. Akan terlihat dalam cerminan sikap hidup kita. Manakala ada orang yang tidak pakai masker, kita akan mengatakan negatif pada mereka. Ada orang yang batuk di depan kita, negatif perasaan kita. Ada orang yang bersindiran pada kita, negatif dengan hati kita. Masih banyak lagi sampai di dalam sholat pun sering kita munculkan rasa negatif ketika harus berhadapan dengan orang lain. Khauf, sedikit rasa takut. Kemana lari kita? Pada pelayan yang liar, sehingga membiarkan sifat-sifat suudzon pada orang ini kita biarkan tumbuh, atau kita kembali kepada Allah. Yang kedua, diuji dengan sedikit rasa lapar. Inilah yang sekarang ini berkecamuk dalam kehidupan kita. Namun puasa dapat menjawab, ternyata lapar tidak membawa bencana bagi kita. Lapar sudah menjadi pekerjaan kita, minimal 1 tahun, 1 bulan. Bagi yang rajin, setahun 104 kali, tambah 1 bulan. Yang rajin lagi, hampir 2/3 waktu dari 1 tahun untuk berpuasa. Manakala orang yang semacam Mas, apakah tidak malu orang yang semacam itu? Dan yang ketiga adalah sedikit dikurangi pendapatan hasil yang dia peroleh. Inilah yang juga sebagai satu titik-titik atau rambu-rambu kehidupan yang perlu kita sikapi dalam melakukan metamorfosis kehidupan menuju pada yang lebih baik. Saudara-saudara sekalian, menahan marah merupakan satu bagian yang kita perjuangkan. Sebab dengan kemarahan ini akan menghilangkan kewibawaan dan harga diri seseorang. Kemudian yang terakhir adalah wal afina anin. Jangan menjadi kamuflase kehidupan. Hari Raya Idul Fitri begitu gembiranya orang sadar akan kesalahan. Bahkan tidak ada rasa malu sedikit pun. Sampai-sampai seorang ayah, seorang ibu, orang tua mengaku salah di depan anaknya. Ini bukan hal yang mudah dilakukan kalau tidak pada hari raya. Namun persoalannya adalah masih sebatas pada kamuflase yang dilakukan. Ada konsekuensi moral yang harus kita bangun dan kita sadari. Satu adalah orang yang sudah minta maaf dan menyadari akan kesalahannya, ingat, jangan coba-coba berbuat salah yang selanjutnya. Apa salah yang sama kepada orang yang sama. Berikutnya, orang yang telah memberikan maaf pada orang lain pun jangan coba memancing masalah. Sehingga orang yang telah diberi maaf ini akan berbuat salah kepadanya lagi. Inilah yang kemudian oleh Allah dikatakan dalam firman-Nya, "Khudhil afwa wa'mur urfi ba'id 'anil jahil." Pendengar sekalian yang saya hormati, maka di sini apa yang harus kita lakukan dengan maaf ini adalah membangun dan menguatkan cinta kasih sesama kita.
Inilah yang Nabi katakan dalam satu sabdanya, wallazi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi Tuhan yang diriku berada dalam tangannya, tidaklah sempurna iman seseorang hamba hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Bukhari Muslim. Inilah prinsip dari ayat tersebut, wa'afina annas. Oleh sebab itu, marilah sebelum hari raya ini kita mendatangi kita, kemudian kita katakan tadi apa yang kita lakukan. Maka oleh sebab itu, jadikanlah hari ini sebagai hari yang dapat kita gunakan untuk membangun komunitas yang satu, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, dan juga saling melindungi, dan juga dapat menimbulkan kenyamanan dan keamanan di dalam kita berkomunikasi untuk membangun kehidupan bersama dalam rangka untuk bersama-sama mengharapkan ridho dan ampunan Allah sebagai menjadikan tadi adalah surga langit dan bumi yang akan disiapkan bagi mereka yang bersegera untuk mohon maaf dan mencari surganya Allah melalui 3 langkah. Bersegera dalam sifat rutinitas, menahan marah, membangun kesabaran, dan menghilangkan kebencian, membangun kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.